Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tema yang baru ya, khususnya tentang pembelajaran bahasa Mandarin. Tapi sebelum kita masuki, mari kita lihat dulu sebuah video ya di samping ini. Nah, bisa semua lihat apa yang ditampilkan pada video ini, yaitu ada seorang pegawai yang sedang menimbang obat-obat herbal ya. Dia membaca, lalu dia memilih obat, ngambil dari tempatnya, ditimbang, diletakkan di kertas kopi, terus dibungkus. Nah, apa spesialnya dengan video tadi? Cuma orang menimbang obat. Di mana kira-kira bisa ditebak nggak, Intan? Di apotek. Di kota. Oh, di kota. Di kota, bukan apotek, itu toko obat. Toko Ya, obat. kita nggak sebut apotek. Kalau apotek khusus adalah toko obat yang obat-obatan barat. Kalau ini namanya toko obat. Toko obat di Pancoran. Nah, Pancoran itu di Jakarta dia termasuk Chinatown. Chinatown itu Tang dan Jie ya. Chinatown di mana-mana banyak loh. Di Amerika juga ada, di mana-mana juga ada. Kita juga di Indonesia ada, yaitu di situ di Pancoran. Nah, sekarang apa spesialnya? Kenapa diangkat? Sebenarnya kita harus kembali ke pembelajaran bahasa Mandarin. Ketika kita belajar bahasa, yang kita pelajari apa sih? Kan 4 keterampilan. Satu adalah speaking, listening, reading, and writing. Belajar bicara, itu keterampilan ya. Belajar mendengar, belajar membaca, dan menulis. Ya, yang susah pasti membaca menulis kan. Ya, itu dari keterampilan. Kemudian ada lagi dari 4 unsur bahasa, yaitu kosakata, lafal, tata bahasa, dan satu lagi aksara. Nah, baik, saya tanyakan, coba kalau kita belajar 4 unsur bahasa ini, yang paling susah belajar apa tuh? Menurut Intan yang mana susah? Aksara. Ya, aksara paling susah, betul. Belajar aksara paling susah. Di sekolah juga kan banyak guru-guru kalau ngajar aksara, anak-anak pada nangis. Iya. Orang tua komplain. Gitu. Kalau yang besar ya kabur kali. Ya, kenapa aksara itu susah? Tapi sebelum kita wawancarai, coba kita lihat dulu. Yang dibaca Simon tuh barusan apa sebenarnya? Nah, ini ya, kita ambilkan. Ini adalah resep. Ya, resep yang disebut Yaofang. Resep herbal yang ditulis dengan apa? Dengan aksara. Aksara, betul. Dan aksaranya itu yang paling rumit. Rumit, betul. Coret-coret sekali. Tulisan tangan. Tapi dia bisa baca. Ya, nah saya sendiri kalau bukan saya pernah jadi saya juga nggak bisa baca tuh. Dan saya memang suka belajar bahasa Mandarin klasik ya, senang juga nulis pakai maupi, pakai pensil kuas. Nah, jadi bisa ngerti. Nah, kalau yang umum-umum kan nggak ngerti. Nah, saya merasa khawatir karena itu suratnya susah-susah begitu. Kalau dia salah ambil bagaimana? Itu kan obat. Maka saya pengen tahu bener nggak nih? Bener bisa nggak gitu. Ternyata mengejutkan. Coba ya kita wawancarai ya. Kita lihat dulu video ini. Sebenarnya bukan dari background yang punya basis bahasa Mandarin kan. Nggak bisa ya. Nah, tapi kok bisa baca ini surat-surat yang susah begini. Semuanya itu tulisan-tulisan yang antik lah gitu. Kayak begini kan. Ya. Ini gimana belajarnya ceritanya? Pengalaman aja. Pengalamannya satu setiap hari selama pertama dari mulai setiap hari ngenalin satu obat, semacam obat. Iya. Pertama yang dikenalin obat apa dulu? Ramuan apa dulu? Paling pertama Ya. saya paling nggak senang sama ini dulu. Apa tuh? Honghua. Baunya nyengat, hidung saya gampang pilek. Jadi waktu pertama kerja saya kalau ada yang nimbang gua paling nggak tahan. Itu apa sih itu? Itu apa namanya itu? Hah? Itu yang barusan namanya apa? Honghua, betul. Honghua. Honghua, aduh pakai he-nya lagi. Nah, terus setelah itu kedua kenalin apa? Banyak. Berapa? Yang muda-muda aja dulu. Angco tahu. Angco bacaan tulisan Hongzhao. Hebat ya. Berarti bisa baca bahasa dialeknya tahu dan di sini awalnya bahasanya kebanyakan kata-katanya kayak iya, bukan Mandarin yang standar. Lama-lama baru tahu Mandarinnya. Oh, awal dari Angco baru jadi Hongzhao. Angco itu bukan kayak Hokkien.
Makanya di sini kayak semua yang ngajarin di atas tulisan. Ang itu bahasa Hokkien. Kalau bahasa Kalau Ke misalnya Feng Chao. dia di sini kan Cikucao ya mestinya. Kalau di atas bilang pertamanya saya taunya Kekuco. Ya, itu kayak kutcop. Jadi dengar dulu lafalnya pakai yang dialek, Ya. terus lihat barangnya. Lihat barangnya. Terus ingetin itunya tulisannya bagaimana aksara. Ngisi obat. Kan kalau kita Oh, ngisi ngisi. kita ngisi obat nih. Kalau saya isi obat dulu. Oke, tunggu, Saya nggak mau kasih lihat. cuman mau ngisi doang, tapi saya lihat barangnya ini. tulisannya Nah, seperti oke, ini. coba yang lainnya. Ini kan Coba. Mandarinnya ya. Dulu Iya, mah kan betul. tulisannya cuman yang ini doang. Hoxiang, iya. Itu bacanya apa tuh? Hoxiang ya. Hoxiang ye. Ma, ampun Kalau pintar. dari tadi saya taunya Poksyong awalnya. Ya. Dari wawancara barusan kita tahu kan Simon ini tidak memiliki background latar belakang Mandarin, artinya keluarganya mungkin nggak ada yang bisa. Dia juga tidak punya basic, tapi dia bisa menguasai kata-kata ini. Tapi saya masih penasaran loh. Kita tes lagi yuk, ya kita coba lagi. Kali itu apa? Sukan. Aduh, Sukan Tien. benar. Karena mungkin tulisan Sinse. Tulisannya nggak bisa baca. Rumit. Ada Itu yang lebih betul. rumit lagi juga ada. Coba contoh yang lebih rumit lagi apa? Tulisannya aja. Ya tulisannya tapi kamu bisa baca. Bisa kalau obat Dan bisa kenal, semua. iya. Karena Obat satu, semua. Semua tahu tahu. kayak Apa itu? gini. Apa bacanya? Tancau. Long Tan Chao Li Hai. Tapi ya saya taunya dulu pertama ya taunya ini namanya Lung Tamco. Tapi nanti lain kali ngeliat huruf itu di mana-mana keluar, langsung tahu dong itu long gitu. Tahu. Kenalin kan? Jadi tanpa belajar dari awal dulu, dari kayak orang-orang dari 1-2 gitu, standar enggak langsung kerja. Jadi karena Iya. kerja. Karena kerjaan dan ketemu setiap hari. Setiap hari. Dan bukan hanya aksaranya aja yang ketemu, ada barangnya. Tahu, iya. Udah ada barangnya terus ngisi. Itu artinya kamu ini sebagai contoh bagi orang-orang yang belajar bahasa Mandarin merasa susah. Jadi Nah, itu apa? Nah, itu sini kucing zi. Kucing zi. Contoh lagi coba 2-3 kamu bacain. Biar yang mana Nah, ini ya. bucet ciao. Astaga. Kalau nggak ditulisin itu hari pinginnya bisa. Kayak gini. Tulisannya. Oke. Awalnya ini ya yang baru-baru ada hangit ininya baru tempelan baru. Tempelan lamanya begini. Kenapa ditempelin baru? Buat siapa yang lihat? Dulu ada beberapa orang yang masih belum paham. Pegawai baru, karyawan baru. Kasihan. Iya, itu apa? Yo. Chef mungkin. Chef Fengken. Iya. Ampun. Luar biasa ini satu. Kalau obat semua tahu lah. Ya bukan hanya obat, tapi aksaranya dikenali. Iya. Maknanya tahu nggak? Enggak. Kalau kayak tadi Chef Fengken, C-nya apa? C-nya kan darah misalnya. Nah. Itu kan umum saya tahu. Iya, kalau angin. Aduh. Ken-nya akar. Astaga. Kalau itu saya tahu kalau umumnya. Nah, dengerin tuh. Ampun, hebat sekali. Paling itu aja yang saya tahu. Pokoknya obat tahu deh intinya gitu. Sampai tahu artinya ya. Iya, sedikit. Nggak Kalau semua. itu weizi apa tuh artinya? No, weizi di atas. 5 macam biji kata artinya harusnya biji Tuh 5 kan macam weizi. gimana? Itu udah betul. Saya tes ya. Coba. Tolong ambilkan mie qianhu. Terus kasih lihat hurufnya ke sini. Ya, ke sini. Hurufnya kasih lihat. Lihat, ambilnya benar. Mie qianhu, balikin di belakangnya juga ya. Semua mie sama aja. Oke, satu lagi deh. Ya. Beijing ren. Dengerin coba. Ini di Indonesia ada berapa orang yang kayak Anda? Tadi Ternyata apa yang saya baca diminta tuh keluar benar, berarti benar kenal. tahu saya. Ya, oke. Satu lagi saya minta misalnya Apalagi barang Shuoyang Pian. Hah? Shuoyang Pian. Soya. Minta ampun. Nah, semua lihat kan? Ternyata dia tahu semua. Apa itu Long Tan Chao, Suken, semua tahu. Xie Fengken aja maknanya apa tahu. Ya, xie-nya darah, feng-nya angin, ken-nya akar, tahu. Itu benar-benar kan? Luar biasa, betul nggak? Bagaimana bisa orang yang tidak punya latar belakang, tidak punya background, tidak punya basic, terus bisa mengenal aksara yang begini susah. Satu-satuan dikenal semua. Obatnya apa, bentuknya apa, barangnya apa, namanya apa, tulisannya seperti apa. Itu kan luar biasa, betul nggak? Berapa lama biasanya orang-orang umum belajar bisa sampai segini? Nah, itu susah sekali memang sebenarnya. Maka
coba kita tanyakan, apakah dia ada metodenya? Cara dia belajar itu seperti apa? Kita dengarkan ya metodenya. Sebetulnya belajarnya nggak susah karena saya nggak belajar. Intinya di sini saya kerja terus setiap hari dapat satu dapat. Intinya bukan belajar, intinya kerja, tapi justru dapat ilmu. Ya, jadi kalau dibilang bisa atau enggak karena dipaksa juga sih. Nah, Ya itu kan? satu contoh bagi kita. Karena bos paksa saya suruh ini nimbang ini, bikin itu. Lama-lama saya kan ngerti, ya. Karena di sini aksara semua ya. Ya. Meskipun ngomongnya bahasa Indonesia, tapi aksaranya langsung dikenal. Nah, semua perhatikan nggak bahwa ini semua yang dikuasai Simon itu adalah kata benda. Betul nggak, Itan? Iya, betul. Ya, kata benda semua kan, nama-nama obat semua. Jadi, apakah dia menguasai yang lain? Misalnya buat kalimat, dia bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, karena dia fokus sama satu doang. Tapi nggak juga loh. Kemarin waktu kita tanya, nih Jiao semua mingzi, dia jawab. Oh, Ya, iya. itu cai nari dia jawab. Jadi bingung juga nih, kayaknya bisa kok. Mungkin di sana ya ada orang tanya atau kalimat yang simple. Tapi memang betul nggak ada yang lain kecuali nomina semua. Berarti mungkin ini buat kita belajar ya. Kalau kita belajar, reference lah buat guru-guru kalau mau ngajar dari nomina dulu. Nomina itu lebih mudah dikuasai karena ada bendanya, ada namanya, ada hansnya. Seperti Simon kan dia ngisi, ngelihat. Nah, akhirnya dia bisa kuasai semua. Tahu bentuk suratnya, bahkan tahu bacanya. Lama-lama kenal juga kalau di jalan ada gitu, dia pasti bisa kenali itu huruf apa gitu kan. Nah, jadi kalau belajar nomina seperti saya sendiri dulu lagi kecil juga belajarnya gitu. Ren, kou, sang, xia, niu, yang, ma, chung, itu semua sebagian besar memang nomina. Misalnya cuma sang, xia aja yang bukan biasanya karena sang, xia sangat gampang ya. Guratan-guratannya itu sedikit mudah diingat. Misalnya san, gunung gitu kan kita pakai san-san, sang-san, san-xia, siasan dibalik-balik itu. Nah, jadi inilah mungkin salah satu cara yang bisa kita reference ya. Bagaimanapun juga itu kan kejutan juga ya, orang Indonesia hebat kan bisa sampai menguasai begitu. Jarang ada yang begitu, betul nggak? Hebat ya, Jayo.